pada saat itu saya disuruh oleh satu provinsi lain untuk kalah di pertandingan. Untuk kalah di pertandingan dengan mau disogok lah gitu lah. Iya. Situ saya menolak. Kenapa? Saya sudah janji sama gubernur, Pak Rajainal, saya akan dapatkan 2 emas Pak di PON ini. Tapi mohon perhatian Bapak kepada saya, bisa saya jadi bekerja, saya bilang. PNS. Oke, kamu buktikan bicara kamu berlatih baik-baik. Kata Pak Raja. Iya, Pak Rajainal. Makanya saya mati-matian pada 1993 itu persiapkan diri dengan baik. Makanya waktu PON itu 93 main di Hall B Senayan, saya dapatkan 2 emas. Sebelumnya memang ada yang datangi lah ya? Ada. Yang tahun 93 itu didatangi. Sama provinsi lain nggak perlu kita sebutkan namanya ya. Nanti kan dijanjikan apa lah ya? Diberikan, udah bawa langsung itu besar, uang cash. Besar sinamatnya? Ya, nggak perlu kita katakan. Nah, kalau kita hitung-hitung sudah ratusan juga lah sekarang Mas ya? Iya, artinya waktu itu saya kasih tunjukkan itu 20 juta. Akhirnya saya tolak. Tidak, saya bilang. 93 lah ditawari 20. Udah besar lah, dolar aja masih 2.000-an itu. 1.700. Iya. Jadi artinya saya tolak, maaf Bu, ini nggak bisa saya. Perempuan pula yang datang. Maaf, ini tidak bisa saya penuhi. Nanti kita lihat aja di lapangan. Karena saya juga punya obsesi tersendiri ya, misi tersendiri. Saya mendapatkan 2 medali emas. Di pertandingan kan saya didatangi gitu. Di pertandingan. Katanya lagi gini kalian misi deh. Pada saat lagi pemanasan. Didatangi saya tolak juga. Bu, pegang aja dulu saya bilang. Jadi pada saat jumpa final saya sama Jawa Barat, jumpa saya final. Saya lihat situ Pak Rajainal datang. Gitu semangat lah ya. Ini semangat saya ingat janji saya harus mendapatkan emas. Dan saya bisa menangkan. Di gaya bebas sama Grego. Iya, begitu juga di gaya bebas. Final saya sama si Rembo, rajanya gulatnya Sumbar, datang gubernur situ ada 2, Pak Rajainal dengan Pak Azwar Anas waktu itu gubernurnya. Dan wali kotanya Sahrul Wujud hadir. Ya betul. Saya lihat Pak Rajainal timbul motivasi saya, janji saya 2 emas harus saya buktikan. Dan saya buktikan saya dapat medali emas. Di gaya bebas saya menang mutlak, di gaya Griko saya menang mutlak. Selesai. Langsung lah jumpai Pak Raja. Kasih. Di lokasi di hall. Saya salam Pak Rajainal sebagai gubernur pada saat itu. Pak, janji saya sudah saya tepati. Perhatikan masa depan saya. Oke, katanya. Makanya pulang dari tahun 93 saya ikut ujian PNS. Gubernur Rajainal memberikan perhatian kepada saya. Makanya saya tahun 94 bisa pegawai dengan golongan 3A. 3A langsung, udah tamat, berarti udah tamat kuliah lah ya? Udah berumah tangga situ lah? Belum. Belum berumah tangga. 95 saya baru keluarga. Jadi mantap lah, sebelum berumah tangga lah sudah PNS dia. Iya. Itu dia. Di mana lah pertama? Di Kanwil Diknas, di bidang olahraga di tempatnya. Anggota Pak Umbing. Iya. Anggota Pak Umbing ini, lantai 4 kan? Ya betul. Mungkin karena itu juga lah ditengok kita itu. Juara nasional, atlet nasional, PNS pula, makanya. Ya kan, jumpa di mana teringatnya sama itu? Kita jumpa pada saat apa? Kalau sama orang rumah kita jumpa pada saat ada event di Jakarta. Orang Jakarta itu? Ya, orang Medan. Mereka nonton, kita kenalan, ternyata orang Medan. Ya berlanjutnya jumpa di Medan kembali, gitu dia. Barangkali ya kan. Aku ingat waktu ini masih main. Kebetulan aku kan di PGSI juga dulu. Dulu kan pakaian kulit itu dia ketat. Dari Surut Biru, Joshua Sinuran, kata Nusur kan. Lah ini pun langsung kletak katanya apanya itu. Karetnya itu kletak katanya. Kalau John Lee gini-gini kan apanya John Lee? Karet atas ya. Karena ini kok udah kena karet itu. Gini lawan. Ada lagi satu dulu lah waktu mau ke Jurnas 99 di Medan, nggak salah aku. Waktu itu strategi Pak As dibilangkan secara apa nggak turun. Joshua Sinuran, kita tuan rumah, ya kan? Jadi peserta sudah datang semua ini di Medan.
Menginaplah Papua di asrama haji. Kita lacak lah. Jumpailah situ yang Cesara. Nah, waktu itu dia optimis sekali lah. Iya. Oh, kita harus medali emas. Karena Joshua, kenapa yakin kalian dapat medali emas? Joshua tidak main katanya. Saat itu Jen belum apa, memang dibilangkan aja strategi. Ku bilang Joshua main, ku bilang tidak mungkin katanya. Joshua main, saya baru bicara sama pelatih Sumut Pak Asmaradana, ku bilang kan. Gini dia panggil pelatihnya, coach, katanya. Apa yang kata pelatihnya? Joshua main, bagaimana saya? Aku dan itu betul. Waktu itu ketua gulat Pak Kajati itu Pak Cokorda nggak salah ya. Prapon di sini jumpa di final, nggak main, ditengoknya aja digini kan lah ini. Pakaian gulatnya itu kan, ini pos siapa sih Yanci itu? Dimakan terus. Itu tuh kan memang dia nggak pernah apa sama Laya. Terus yang tragis lagi katanya PON Surabaya tahun 2000. Iya. Waktu itu Laya sudah ketinggalan dan dalam hitungan waktu agak mepet. 30 detik lagi. 30 detik. Laya sudah ketinggalan katanya. Saya 5 lawan 6. Saya lihat waktu, wah 30 detik lagi nih. Gawat ini saya pikir. Saya berpikir pasti bisa ini saya ngejar. Ternyata dia lengah, saya tarik kepalanya. Saya nyusup ke belakang, dapat 1. 6-6. Jadi 6-6. Tanpa sepengetahuan dia, dengan kecepatan yang saya buat, saya angkat dia dapat 2. Jadi banting. Saya gulung, angkat gulung. Saya dapat 2 angka lagi, jadi 8-6. Waktu tinggal 3 detik lagi. 3 detik lagi. Itu dia. Itulah medali emas. Itu medali emas. Jadi kalau PON total berapa medali emas Laya selama karir Laya? Medali emas yang saya kumpul 6. Selama PON? Selama PON. Lain lagi medali emas yang saya kumpulkan pada saat Kejurnas. Setiap kejurnas saya dapat biasanya 2. Kalau dihitung semua ada sekitar 20 lebih lah. Dan itu masih Laya koleksi? Masih. Oh iyalah, kebanggaan dan bukti kepada anak cucu Laya kita ini. Iya betul. Jadi anak-anak di rumah ada yang ngikuti jejak Laya. Berapa anggota? 2. Iya. Laki-laki, perempuan. Oh, yang laki-laki nggak main? Laki-laki pada saat itu atau dia kecil saya bawa latihan, malah dipikirnya gini, sakit kali piting-piting bapak ini. Ngadu sama mamanya. Mak, aku dipiting-piting bapak tadi. Di latihan katanya. Ya udahlah katanya. Jadi besoknya saya aja nggak mau lagi. Maksudnya saya ajari dia bagaimana teknik ini begini gitu kan. Ternyata nggak mau lagi. Akhirnya dia fokus ke sekolah, ikutlah seperti mamanya dia. Di mana? Di artinya dia di Fakultas Kedokteran Gigi. Berarti dokter lah. Iya, luar biasa. Nyonya dokter. Ini atlet. Lengkap. Prestasi ada, karir bagus. Iya. Orang rumah dokter. Wah, jarang ada itu lah. Iya. Luar biasa lah. Jadi PON yang berkesan, Bang Joshua? PON yang berkesan 93 sama 96. Tahun 93 sama tahun 2000. 2000 ya. Iya. 93 karena coba di swab itu ya? Iya. Di situ saya artinya kalau tahun 93 saya betul-betul janji yang saya sampaikan kepada Gubernur Raja Inal bahwa 2 emas itu harus saya dapatkan. Apapun yang terjadi, ada orang macam-macam mau mengubah pemikiran saya tidak akan goyah. Berpendirian lah ini. Iya. Dan memang kabarnya pujian kesayangan Pak Gubernur. Karena selain dapat dikasih ANS, rumah pun dikasih. Wah, iya betul. Enggak, tahun pulang saya waktu itu tahun 97, 98 saya soan lah sama Pak Raja Inal. Di akhirnya masa jabatannya kan, saya jumpai ke rumahnya, Pak saya sudah menikah, mohonlah ada perhatian, kalau bisa dibantulah saya untuk rumah, saya bilang. Kita cerita sebentar, oke DP-nya aja saya kasih katanya. Maka saya pada saat itu dikasih hanya DP rumah, maka saya ambillah itu sesuai dengan brosur yang saya kasihkan dengan Pak Raja Inal. Artinya uang muka aja, down payment. Dan saya pun bersyukur pada saat itu. Iyalah, dan bentuk perhatiannya juga itu kan lah kan. Down payment aja kasih. Terus lah ya, karena juara-juara PON itu kan terus lah jadi langganan timnas lah ya. Iya. Dipanggil-panggil lah. Iya. Udah kemana-mana juga lalai keliling. Iya, saya sudah pernah jalan ke Vietnam,
Vietnam. Filipina, ke Korea, Rumania, ke Pakistan, ke Malaysia. Itu yang saya ingat, jalan-jalan yang saya artinya mengikuti pertandingan-pertandingan. Jadi membawa timnas itulah saya pernah sekali ke Malaysia, ikut kejuaraan Kuwait Ajam saya di Pakistan, baru kejuaraan Asia Tenggara di Filipina, kejuaraan Asia Tenggara di Vietnam, TC SEA Games di Rumania, TC Asia Oceania saya di Korea. Di Rumania saya 2 bulan, di Korea 1 bulan. Itu dia. Jadi kalau yang di Rumania saya berkeliling itu di 4 provinsinya, di tempat TC. Bukares ya, apa segala macam ya. Bukares, Kargojio, Konstansa, sama Brasov. Nah, kita ingat jadinya 4 provinsi itu perjalanan. Berkesan berarti. Selama pergi-pergi luar negeri itu nggak ada kendala, khususnya masalah makan. Kita orang Batak ini kan makan itu kan penting kan. Waktu di Rumania. Rumania? Iya, waktu Rumania kita minta cabai yang besar, dikasih cabai yang pedas, dikasih cabai yang besar. Ini rasanya manis, bukan cabai nih, itu cabai di kami gitu. Kita minta ayam, dikasihnya kalkun. Di belakangnya itu lah kalkun. Tapi sebelumnya waktu di kampung sekolah waktu kecil aku rasa pernah terbayang nih. Bakal keliling atau memang sebelumnya punya obsesi aku sudah bisa mau gini-gini pernah? Begini. Kan waktu saya masuk SGO itu kan saya lihat kawan-kawan saya ini yang latihan gulat itu. Kalian mau kemana saya bilang? Oh, kami mau ke Jakarta ke Jurnas. Naik apa kalian saya bilang? Naik pesawat. Yang bayar siapa? Yang bayar pemerintah melalui KONI. Gratis. Wah, enak juga ya. Nah, jadi timbul motivasi saya seperti mereka supaya juga saya nanti suatu saat bisa naik pesawat. Nah, syukurnya memang tercapai ya. Tercapai. Makanya saya berusaha pelan-pelan mengikuti mereka berlatih. Akhirnya senior saya yang situ satu-satu bisa saya kalahin. Dan motivasi kedua, saya berpikir, saya lihat, saya baca Kak Dahliana gitu. Masuk koran dia jadi orang terkenal. Dia pencaksilat itu. Pencaksilat. Saya lihat gini, loh, hebat juga kakak ini jadi orang terkenal dari koran ini. Makanya motivasi saya kedua, saya ingin menjadi orang terkenal. Itu dia. Dan teruslah nama-nama lain di koran itu kan. Ada lagi kumpul-kumpul itu? Ada. Pada saat pindah dari rumah mertua, kemana disimpan itulah yang nggak tahu aku. Clippingnya itu ya? Iya, clippingnya. Nah itu dia, segini banyaknya. Saya clipping. Patut sampai sekarang pun terbuka sama kawan-kawan pers ya. Iya. Datang si Dewa, si Ayu, si apa semua kan wawancara aja kan si apa semua ya kan. Karena sudah terbiasa waktu itu mulai dari 89 diwawancarai terus. Dan memang ada kebahagiaan tersendiri lah ya kalau gitu ya. Ke kampung pun bangga orang tua kita kan. Iya, betul. Ada berita-berita Joshua terus kan. Dan satu kebanggaan saya juga, masa kuliah saya di WISU 5 tahun saya nggak bayar uang kuliah. Beasiswa. Iya, beasiswa. Karena prestasi. Iya, prestasi dan kedua perhatian Pak Profesor Johar Arifin pada saat itu dia PR3. Pak Johar, bidang kemahasiswaan ya. Iya, PR3 WISU, maka saya melapor pada saat itu. Dibawa saya ke rektor, pada saat itu rektornya kalau tidak salah Pak Mustafa Maknum. Baru dijanjikanlah di situ. 1 Mas dapat setengah semester. Gratis. Kalau 2 Mas Pak, 1 semester. 2 semester. Maka saya setiap tahun itu berusaha dapat 2 Mas. Dan lapor ya kan? Nah tinggal lapor sama Pak Profesor Johar Arifin. Akhirnya saya setiap dapat 2 Mas setiap tahun, 1 tahun nggak bayar uang kuliah. 1 tahun sampai tamat saya nggak bayar. Ekonomi lah dulu ngambil. S1 pendidikan. Oh pendidikan ya. Pendidikan. S2-nya? S2 di WISU juga. Keluar WISU lah ya. Terus ya. Fakultas? Apa jurusan? Jurusan Sumber Daya Manusia, Manajemen, Magister Manajemen. Magister MM. Iya. Jadi Dr. Andus Joshua Sinurat MM. Iya. Itu Pak. Tapi MM-nya dulu dia apa juga ini istilah dimotivasi juga, dia terobsesi juga sama Pak Sakir. Kabitnya waktu itu kabitnya. Lah ini masih kepala seksi. Pak Sakir udah duluan waktu itu MM. Iya betul. Masuk MM sama-sama MM orangnya nih. Iya kan Le? Betul.
Aduh, luar biasa juga cerita lain nih. Tapi itulah lah ya. Begitu cemerlangnya kan Jen prestasi lah kita ini. Lah ini si John Lee dulu kan. Dialek almarhum udah meninggal kan, baru meninggal Dialek. Banyak lagi pegulat yang lain. Tapi sekarang prihatin kita. Agak gini tengok. Karena pernah aja pun kita ada pun lolos berapa? 3 atau berapa? Tapi bukan karena apa? Bukan atas hasil prestasi di babak prapon kemarin, tapi karena kuota. Macam mana ini menurut Lai? Apa yang terjadi di Gulat Sumatera Utara ini? Masalahnya satu, organisasi ini harus kita perbaiki. Kan? Yang kedua, motivasi atlet. Pada saat juga saya berprestasi di olahraga gulat tahun 88, pengurus kita itu belum ada. Tahun 88 itu pengurusan kita itu belum lengkap. Itu masih dikendalikan oleh Pak Nurdin Chan. Tapi saya berpikir begini, kalau tidak ada pengurus, saya terhambat latihan. Oh, saya yang salah, saya pikir. Saya yang rugi ya? Saya yang rugi. Makanya saya pikir, tidak ada pengurus, saya harus berlatih. Namun kalau tuntutan organisasi sekarang, kalau tidak ada pengurus, bagaimana kita bisa mengikuti pertandingan gitu kan? Hal ini kan harus kita kaji. Walaupun ada pengurus sekarang, kan sudah tanggal 10 Februari itu sudah masanya sudah selesai. Atlet yang sekarang ini harus tetaplah berlatih. Kita kalau materi sebetulnya masih banyak materi pegulat kita. Artinya talenta gulat Sumut ini masih banyak. 300-500 atlet kita ada dari 21 kabupaten kota pencap yang ada. Tapi mungkin mental dan spiritnya tidak seperti dulu, agak manja mungkin. Berarti sekarang enggak? Bisa aja, bisa. Sekarang motivasi yang dulu itu dengan sekarang itu beda. Kalau kita dulu kan kalau berlatih tanpa ada pelatih, kita udah berlatih sendiri. Berlatih mandiri gitu untuk gimana? Dalam arti kan kita punya komitmen pada saat itu. Saya ingin menjadi orang terkenal. Siap. Dan masa depan saya itu di olahraga ini mesti ada. Gitu. Iya. Makanya apapun kita harus mati-matian berlatih. Maka itu kita upayakan. Jadi kalau andaikan ada adik-adik ini punya begitu pemikiran, saya rasa mereka itu akan bisa mengikuti jejak-jejak seniornya. Nanti kurasa dia perlulah ini turun gunung lah, ikut langsung ya. Macam mana lah ya kan? Atlet dunia lain kan, darah lain kan digulat kan, harus turun lah. Dan sekarang waktu macam yang tahun lalu, saya kan sering juga turun itu. Waduh, main juga. Melihat mereka berlatih, kadang-kadang saya ikut juga melatih mereka. Cuma terkadang saya lihat itu motivasi itu. Motivasi berlatih itu sangat lemah. Motivasi anak sekarang ini ya. Motivasi berlatih sangat lemah. Kuncinya kan padahal kan apa? Kuncinya kan kerja keras seperti kata lain nih. Iya. Iyalah, tapi ya mudah-mudahan lah. Bagaimana apanya sama kalau macam kami, saya Lekandung dan Sekjen hanya doanya. Iya. Bagaimana ke depan olahraga kita bisa bangkit lagi? Bisa. Apalagi kita mau menjelang PON ini, kita harus persiapkan. PON 2025 kan? Harus persiapkan baik-baik atlet ini. Mengingat 4 tahun lagi. Kumpullah orang lain, Bang Yus, Bang Anggi, semua segala macam mana yang terbaik untuk memajukan gulat kita nih. Iya. Ya, biar supaya gulat kita bangkit kembali, lahir lagi Joshua Sinurat yang baru, next generation, next Joshua, new Joshua baru. Betul. Jadi kurasa lah, aku makasih kali lah, ini udah jam 4, aku mesti masuk lagi sana. Terima kasih kali kami bisa jumpa kita sama Lai. Dan ini apa tadi Lai bicarakan tadi di sini, banyak pembelajaran di sini dan mudah-mudahan menjadi motivasi juga bagi pegulat yang lainnya lah ya. Betul. Jadi makasih lah ya. Tetap sehat kita di zaman pandemi ini. Siap. Oke, Leku. Horas.